Faktor inter atau internal. A. Sejarah masa lampau yang gemilang Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit, memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. B. Penderitaan rakyat akibat penjajah. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa penjajahan Portugis. Politik Divide et Impera, monopoli perdagangan, sistem tanah paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. C. Pengaruh perkembangan pendidikan Barat di Indonesia. Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan Indonesia banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda. D. Pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola umat Islam. E. Pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Berkembangnya sistem pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar, adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial, dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. F. Peranan bahasa Melayu. Di samping mayoritas beragama Islam, bangsa Indonesia juga memiliki bahasa pergaulan umum, yakni bahasa Melayu dalam. Faktor ekster. A. Kemenangan Jepang atas Rusia. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa atau bangsa kulit putih menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kulit berwarna. Hal ini ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia. B. Partai Kongres India. Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India Nation Congress, National Congress, atau Partai Kongres India, atas inisiatif seorang Inggris bernama Alan Octavian Hume pada tahun 1885. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Keempat ajaran Gandhi ini, terutama Satyagraha, mengandung makna yang memberi banyak inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia. C. Filipina di bawah Jose Rizal. Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571 sampai 1898. Dalam perjalanan sejarah Filipina, muncul sosok tokoh yang bernama Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Perkembangan pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dari tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap berikut. 1. Masa pembentukan dari tahun 1908 sampai 1920. Berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij. 2. Masa radikal atau non-koperasi 1920 sampai 1930. Berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. 3. Masa moderat atau koperasi 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Perindra, Partindo, dan GAPI, dan berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Kita mulai dari organisasi atau Budi Utomo.
Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia. Pada mulanya, Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai salah satu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam atau SI didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti HOS Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah 1. Perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. 2. Isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. 3. Membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. IP atau Indich Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh 3 serangkai, yaitu Gowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksud untuk menggantikan Indich Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi atau diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan orang Belanda campuran atau Indo. Indich Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indo dan Bumi Putra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya semakin atau makin bertambah kuat. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis pada saat itu. Perayaan ini dikarenakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Adalah suatu yang kurang pas di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajahan pada suatu bangsa yang dia sebagai penjajahnya. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pemimpin Indich Partij. RM Suwardi Suryaningrat menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul Al is een Nederlander was, andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, Suwardi Suryaningrat ditangkap, menyusul sarkasme dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam The Express tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Crux of Fresh. Berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Dr. Cipto pun ditangkap, yang membuat rekan dalam 3 serangkai. Gowes Dekker turut mengkritik dalam tulisannya di The Express tanggal 15 Agustus 1913 yang berjudul Onze Elden. Cipto
Mangkusumo Suwardi Soerjaningrat. Pada tahun 1908, di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereniging. Indische Vereniging. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sultan Kesayangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Panji Sosrokartono, Gondo Winoto, Noto Diningrat, Abdul Rifai, Rajiman Wediodipuro atau Wediodiningrat, dan Brenten. Tujuan dibentuknya Indische Vereniging adalah untuk memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kedatangan tokoh-tokoh Indische Party seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat sangat mempengaruhi perkembangan Indische Vereniging, termasuk konsep Hindia bebas dari Belanda dalam pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Perasaan anti-kolonialisme semakin menonjol setelah ada seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah. Dalam upaya berkiprah lebih jauh, organisasi ini memiliki media komunikasi yang berupa majalah Hindia Puetra, PKI atau Partai Komunis Indonesia. Secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneflit. Ia bersama teman-temannya seperti Brandstätter, H.W. Dekker, dan P. Breiksma mendirikan Indische Social Democratie Vereniging atau ISDF di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDF antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut. A. Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang Sarekat Islam lokal. B. Adanya disiplin partai dalam Sarekat Islam, di mana anggota Sarekat Islam yang merangkap anggota ISDF harus keluar dari Sarekat Islam. Akibatnya Sarekat Islam terpecah menjadi Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studi klub. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1977 tidak terlepas dari keberadaan Algemene Studi Club. Lahirnya PNI juga dilatar belakangi oleh situasi sosio-politik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sojadi, Mr. Iskak, Djoko Disuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut. A. Pergerakan yang lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa. B. PKI sebagai partai massa telah dilarang. C. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Insinyur Soekarno atau yang sering kita dengar dengan nama Bung Karno. Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan 3 asas, yaitu self-help atau berjuang dengan usaha sendiri, dan non-mendiancy. Sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan non-kooperasi. Dasar perjuangannya adalah Marxisme, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1917.
27. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, Budi Utomo, PNI, Pasundan, Sumatera Bon, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuannya dibentuk P3KI yaitu A. Menghindari perselisihan di antara anggota-anggotanya, B. Menyatukan organisasi, arah, serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan pembentukan organisasi P3KI sebagai ide persatuan sejak awal mengandung benih-benih kelemahan dan keretakan. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keretakan tersebut. Di antaranya A. Masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas pada masing-masing kelompoknya. B. Kurangnya kontrol pusat terhadap aktivitas lokal. C. Perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi-organisasi P3KI tersebut. Ketika Insinyur Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI, yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga non-koperasi. Partindo semakin kuat setelah Insinyur Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932 setelah dibebaskan dari penjara. Namun karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar. Salah satu organisasi yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra didirikan di kota Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuannya adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun non-kooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di Volksrat adalah Muhammad Husni Tamrin. Parindra berjuang agar wakil-wakil Volksrat semakin bertambah sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam Volksrat cukup berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah Inlander menjadi Indonesier. Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia merdeka. Gerindo juga menganut azas insidental yang sama dengan Parindra. Tujuan dari Gerindo antara lain A. Mencapai Indonesia merdeka, B. Memperkokoh ekonomi Indonesia, E. Mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan D. Memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutarjo Kartodikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu perintah yang berdiri sendiri. Namun, usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan GAPI adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia berparlemen. Tuntutan Indonesia berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh
Dr. F.H. Fishman. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan. Organisasi keagamaan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. Tujuan yang ingin dicapai adalah A. Memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam. B. Memupuk keimanan dan ketakwaan para anggotanya. Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammadiyah melakukan beberapa upaya berikut. A. Mendirikan sekolah-sekolah, bukan pondok pesantren, dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern. B. Mendirikan sebuah rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum atau PKU. B. Mendirikan rumah yatim piatu. D. Mendirikan perkumpulan kepanduan Hizbul Wathan. Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Trikoro Darmo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh Dr. Satiman, Wirjo Sanjojo, Darman, dan Sunardi. Mereka bermufakat mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia, yaitu Sakti, Budi, Bakti. Dalam perkembangannya, Trikoro Darmo membuka cabang di Surabaya dalam rangka mengefektifkan perjuangan. Diterbitkan sebuah majalah yang juga diberi nama Trikoro Darmo. Berikut ini tujuan Trikoro Darmo secara nyata dalam anggaran dasarnya. A. Ingin menghidupkan persatuan dan kesatuan di antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. B. Kerjasama dengan semua organisasi pemuda guna membentuk ke-Indonesia. Keanggotaannya terbatas pada para pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Peran Manifesto Politik 1925. Kongres 1928 dan perempuan pertama dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. 1. Peran Manifesto Politik 1925 dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdirilah organisasi Indische Vereniging. Organisasi ini didirikan para mahasiswa yang belajar di negeri Belanda. Mereka itu adalah Sultan Kesayangan Sorpada, R.N. Noto Suroto, R.P. Sosrokartono, R. Hussein Jayaningrat, Noto Diningrat, Sumitro Kolopaking, dan Dr. A.P. Tule. Tujuan organisasi ini adalah memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non-pribumi bukan Eropa di negeri Belanda. Pada mulanya organisasi ini bersifat sosial budaya, namun sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama, perasaan anti-kolonialisme dan imperialisme tokoh-tokoh Indische Vereniging semakin menonjol. Mereka mengubah suasana dan semangat kegiatan organisasi ke dalam bidang politik. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan 3 tokoh Indische Partis yang dibuang Belanda, yakni Dr. Cipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Deus Dekker yang berjiwa nasionalis. Manifesto politik adalah suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Pada masa pergerakan nasional, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan pernyataan politik yang berkaitan dengan nasib dan masa depan bangsanya. Pernyataan politik ini amat penting artinya bagi terwujudnya Indonesia merdeka yang didengar dan didukung oleh dunia internasional. Konsep-konsep Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia sebenarnya telah dimunculkan dalam majalah Hindia Putra edisi Maret 1923. Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia Baru menyampaikan manifesto politiknya secara tegas pada awal tahun 1925 yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik 1925. Indische Vereniging sejak berdirinya tahun 1908 belum pernah terjadi perubahan yang mendasar. Dengan mengikuti lajunya perkembangan zaman, terutama dalam bidang pergerakan nasional, maka
maka organisasi yang dibentuk di negeri Belanda juga mengalami perkembangan. Pada tahun 1924, nama majalah Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka. Kemudian tahun 1925 dipakailah nama baru organisasi Indonesia Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Kegiatan organisasi Perhimpunan Indonesia ini semakin tegas dalam bidang politik. Peran Kongres Pemuda 1998 dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Sejak berdirinya Budi Utomo, maka muncullah organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di berbagai daerah, di antaranya organisasi pemuda Trikoro Darmo yang didirikan di Jakarta oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tujuan organisasi ini adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan lain, memperkokoh persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, dan Madura. Untuk menghindari pecahan, maka pada waktu Kongres di Solo ditetapkan bahwa mulai tanggal 22 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java. Jong Java bertujuan mendidik para anggotanya supaya kelak ia dapat menyumbangkan tenaganya untuk pembangunan Jawa Raya. Jawa Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan anggota, serta berusaha menumbuhkan rasa cinta akan budaya sendiri. Dalam perkembangannya, ternyata Jong Java juga berpolitik. Sering dengan berdirinya Jong Java, pula perkumpulan pemuda bersifat kedaerahan seperti Pemuda Pasundan, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Gelebes atau Sulawesi. Semua organisasi kepemudaan ini bercita-cita ke arah kemajuan Indonesia, terutama memajukan budaya dan daerahnya masing-masing. Dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan ini, ternyata terdapat benih-benih yang dapat disatukan ke arah persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemuda-pemuda Indonesia merasa perlu membentuk suatu wadah untuk menyamakan langkah dalam mencapai tujuan. Wadah kegiatan itulah yang dikenal dengan Kongres Pemuda yang disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 2 Mei 1926. Pertama, tempat kongres di Jakarta. Kedua, tujuan kongres menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia. B. Kongres Pemuda 2. Kongres ini berlangsung di gedung Indonesian Club di Jalan Keramat Jaya 106 Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini terlaksana atas inisiatif dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Pemuda Indonesia. Ketua kongres ini adalah Sugondo Joyo Puspito. Keputusan Kongres Pemuda 2 sebagai berikut: 1. Mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. 2. Menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. 3. Menetapkan Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 4. Melebur semua anggota pemuda menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Tujuan Kongres Perempuan 1 adalah sebagai berikut: 1. Mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan kaum wanita. 2. Menyatukan organisasi-organisasi wanita yang beraneka ragam. Baiklah, dari situ kesimpulannya adalah pergerakan nasional Indonesia muncul akibat kesatuan nasib yang ingin merdeka dan penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. 2. Organisasi-organisasi pergerakan nasional muncul karena keinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. 3. Kemerdekaan yang dicapai Indonesia saat ini tidak lepas dari perjuangan para tokoh ataupun organisasi-organisasi yang meluangkan semua pikiran tenaganya demi sebuah kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini ada satu teka-teki. Ini untuk mengasah otak. Jadi teka-tekinya atau pertanyaannya adalah ikan apa yang matanya lebih dari 100? Jika kalian merasa tahu jawabannya, silakan tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar. Oke, sekian pemaparan dari materi pergerakan nasional. Semoga dengan pemaparan materi tadi berguna untuk para pembaca atau penonton video ini. Oke.
akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya jangan lupa menekan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini.